Sope, selamat sore bagi kita semua, bagi saudara-saudaraku yang masih Tuhan berkati, yang masih Tuhan kasihi. Sampai saat ini kita masih diberikan nafas hidup, itulah anugerah terindah bagi kita. Saat ini saya mau menceritakan kronologis saya terkena COVID. Pada waktu itu, tanggal 1 Juli tepatnya, itu badan saya sudah meriang, demam, saya pikir itu adalah malaria. Dan saya pergi tes darah besoknya, tanggal 2, saya pergi tes darah di apotek saudara kita Lina, adik Lina. Sampai di sana, saya positif, maksudnya saya terkena malaria tropika plus 1. Nah, terus saya dikasih obat malaria selama 3 hari saya minum. Di hari ketiga, obat malaria habis, tapi kondisi saya makin melemah. Akhirnya saya memberanikan diri untuk telepon adik Lina. Karena malam ketiga itu, saya cium minyak kayu putih, cium parfum, sudah nggak punya bau sama sekali. Jadi malam itu sebelum saya telepon adik Lina, saya telepon saya punya adik yang di Kalimantan. Di situ saya menangis. Karena saya sudah merasa bahwa saya terpapar COVID. Terus ada dari Kalimantan memberikan kekuatan untuk menyarankan saya untuk swab. Akhirnya saya telepon Lina, adik Lina. Saya telepon adik Lina gini, dia mengiyakan untuk besok setelah hari Minggu pulang gereja dia datang ke rumah. Besoknya jam 3 atau sekitar jam 4 dia datang langsung membawa alat swab. Saat itu juga nggak sampai 10 menit hasilnya keluar. Dan di depan rumah dia bilang kakak positif karena ada centang 2. Itu langsung kayak bagaikan dunia runtuh bagi saya. Saya pikir, saya takutnya karena selama berapa hari saya sakit, saya tidur sama anak-anak. Saya berpikir aja sampai ini anak-anak kena juga. Tapi dari situ langsung saya telepon keluarga. Saya telepon keluarga, kasih tahu bahwa saya terpapar COVID. Terus keluarga menyarankan untuk saya isolasi mandiri di rumah. Saya isolasi mandiri, saya tidur di kamar, anak-anak di luar sama bapaknya. Selama 2 hari, itu saya batuk nggak berhenti-berhenti. Batuk terus lendir keluar. Sampai hari ketiga, malam itu Ibu Sarah, adik Lina sama suaminya, terus ditelepon juga sama adik saya Ronald, yang ada pas ada tugas di Jayapura, untuk menyarankan saya untuk masuk rumah sakit. Karena melihat kondisi saya yang semakin parah, dan hari ketiga itu saya sakit sejak tahu saya positif itu saya mulai rasa dada sesak hari ketiga. Karena saya dibujuk sama Bu Sarah dan yang adik serta yang lainnya. Malam itu juga saya sama bapaknya menuju ke rumah sakit. Itu kira-kira kalau nggak jam 7, jam 8 malam. Untungnya atas bantuan adik Ronald, saya langsung dapat kamar di belakang. Tiba di rumah sakit itu, saya dijemput sama dokter John Tanati. Saya nggak pernah ketemu orangnya. Saya turun dari mobil itu saya langsung dirangkul, langsung bisnis sama saya. Ibu sudah kena berapa hari? Saya bilang sudah 2 hari. Rasanya gimana? Saya bilang rasanya sesak. Itu saya taruh di kursi roda, saya didorong ke dalam ruangan, ada satu bangunan, itu bangunan kayaknya baru direhab. Karena ada tangga-tangga orang baru rehab toh. Itu saya bilang, saya ini pasien yang pertama.
Karena memang betul besok paginya saya baru tahu ternyata saya pasien pertama yang masuk di bangunan itu. Saya berpikir bahwa, loh, saya sendiri yang kena COVID, pada setahu saya selama ini banyak pasien COVID. Ternyata mereka ada yang di UGD. Akhirnya malam itu saya di bangunan itu sendiri, bapaknya nggak boleh masuk. Dan saudara-saudara yang lainnya yang mengantar juga nggak boleh masuk. Kecuali mantri dan dokter yang memakai APD. Malam itu saya di saturasi oksigen itu yang pakai alat yang taruh di jari itu untuk mengukur oksigen dalam tubuh. Itu oksigen dalam tubuh saya itu masih 91, masih di ambang normal. Dokter bilang ini 91 masih di ambang normal. Besok paginya saya nggak bisa tidur. Malam itu saya nggak bisa tidur. Besok paginya kira-kira kalau nggak jam 4 atau mau setengah 5, dokter masuk lagi. Terus periksa lagi oksigen dalam tubuh saya. Ternyata sudah turun jadi 64. Itu cuma jangka waktu berapa jam aja. 64, terus tensi rendah semua, sudah drop semua. Ya mungkin karena pikiran juga, kaget. Akhirnya itu hari pertama, saya masih makan, masih dikasih bubur. Tapi langsung dibantu oksigen. Karena sudah saturasi oksigen dalam tubuh saya sudah 64, hanya saya dibantu dengan tabung oksigen. Besok paginya, saya diantarin bubur sama ada umat, saya nggak tahu siapa karena memang nggak boleh masuk. Bapaknya cuma kasih mantri, tolong kasih suap mamanya. Maksudnya suap saya. Saya makan itu kira-kira mungkin ada 3 sendok aja, karena memang dibatasi. Sampai hari ketiga, kalau nggak salah itu tanggal 7, malam minggu kalau nggak salah. Karena saya sakitnya nggak tahu hari, cuma bapaknya cerita, tanggal 7 malam itu saya ada drop dari saturasi oksigen yang turun naik dari 6, 64, turun ke 50, sampai hari Minggu malam itu saya dibilang koma. Karena saturasi oksigen sampai 34. Itu bapaknya cerita itu setelah berapa hari, mungkin ada 2 minggu setelah itu baru bapaknya cerita bahwa tanggal sekian itu kok ada koma. Karena saturasi oksigen sampai 34. Itu kalau dokter bilang sama bapaknya, panggil bapaknya malam itu bahwa ibu sudah koma. Jadi tolong telepon keluarga, kasih tahu kabar saya bahwa ibu sudah koma, saturasinya oksigennya sudah berkurang. Itu bapaknya langsung menangis. Bapaknya menangis karena dokter bilang ini gawat karena oksigennya lemah sekali dalam tubuh. Bapaknya menangis karena lihat saya koma, nggak sadar diri. Akhirnya telepon mama di Kalimantan, telepon om, telepon saudara-saudara yang bisa telepon. Itu termasuk Bu Astrid sampai jam 4 subuh, keluar sama suaminya. Terus saya nggak tahu siapa-siapa lagi yang di luar. Itu sebanyak umat yang di luar menunggu saya. Sampai jam 4 subuh, begitu saya sadar baru mereka pulang. Begitu saya sadar, saya ingat bapaknya pegang tangan saya, itu kayak saya kaget. Pegang tangan saya, terus kasih lihat di depan saya itu HP. Tapi itu waktu itu masih samar-samar. Karena masih dalam keadaan setengah sadar. Bapaknya kasih lihat HP itu, ternyata ada suara ibu-ibu. Suara ibu-ibu yang saya tidak pernah kenal siapa. Dia bilang, bapaknya bilang, bisik ke telinga saya, ini pendeta dari Tangerang. Pendeta GBI dari Tangerang. Bapaknya juga tidak kenal namanya siapa. Cuma ibu itu menyapa saya. Dia bilang, Ibu Ana. Saya bilang, iya. Dia bilang, saya doakan ibu dari Tangerang. Kita sama-sama berdoa. Saat itu saya juga berdoa sama-sama ibu melalui telepon. Saya tahu doanya itu begitu menyejukkan saya. Saya tidak kenal ibu, tapi dia begitu perhatian lewat doanya. Saya tahu ibunya orangnya tulus sekali.
Setelah berdoa itu, saya nggak sadar lagi apa yang terjadi. Mungkin saya tidur, saya nggak tahu lagi. Sampai berapa hari, mungkin hari kelima saya di rumah sakit. Karena saya koma malam ketiga itu, dokter suruh saya puasa. Puasa makan dan puasa minum. Karena mengingat kejadian yang pernah saya koma, dia bilang 2 hari waktu saya masuk, saya makan bubur itu, dia bilang apa makanan ada yang lari ke paru-paru. Itu yang membuat saya koma malam itu. Akhirnya setelah koma itu, besoknya saya disuruh puasa. Puasa itu kira-kira ada 4 atau 5 hari. Saya nggak boleh makan, tidak boleh minum. Walaupun saya meminta air putih sama mantri, itu mereka celup kapas di air putih, dong celup dalam gelas, terus dong taruh di bibir saya begini. Saya minta 2 sendok aja mereka nggak kasih. 2 sendok air. Itu bukan makan, 2 sendok air aja mereka nggak kasih. Dia bilang, ibu nanti bisa masuk di paru-paru. Itu mungkin ada 4 atau 5 hari. Akhirnya ini pipi saya, apa dalam mulut itu kayak petakan sawah, pecah-pecah. Sampai saya ngomong sudah nggak jelas. Saya bisa bayangkan kalau kita normal, kalau makan mungkin kita bisa puasa. Tapi kalau namanya minum, itu kita nggak bisa tahan. Ini bayangkan 4, kalau enggak sampai 5 hari saya puasa itu. Saya kode bapaknya di luar karena bapaknya belum boleh masuk. Itu hari waktu saya koma ada pakai APD toh. Saya kode bapaknya begitu. Hari kelima saya kode bapaknya, Pak minta air, saya kode begini. Ini artinya 2 sendok air. Saya minta 2 sendok air aja, tidak ada yang mau kasih. Jadi setiap umat yang datang jenguk, dong berdiri depan jendela, nggak boleh masuk. Saya selalu kode cuma ini. Itu artinya saya minta air. Tapi satu pun tidak ada yang mengerti saya. Akhirnya, saya ingat tanggal 14 itu, karena saya sudah nggak tahan adek. Jadi itu minuman, kan banyak orang kasih bingkisan toh. Bingkisan, makanan, minuman, apa semua, jus. Oh sebelumnya sama ini sebelum yang ke hari kelima, saya ada satu kejadian. Jadi pas di hari, enggak hari ketiga setelah saya koma, dokter datang ke saya, dokter John. Saya bilang sama dokter, saya ini kalau nggak makan, nggak minum kan tidak ada tenaga. Terus dokter John bilang, ibu kan ada di infus. Saya bilang memang betul di infus. Tapi kalau nggak minum, bagaimana mulut saya ini sudah pecah-pecah di dalam, saya bilang. Jadi ibu maunya apa? Saya minta jus kah? Saya bilang. Saya kepingin sekali makan jus pepaya. Akhirnya dokter kasih izin, tapi dengan syarat, dokter bilang, dengan syarat saya yang suapin. Akhirnya bapaknya telepon Bu Sarah bakal 1 toples itu. Saya lihat dari jauh tuh kayak anak kecil yang mendapatkan mainan. Bang Tuhan, terima kasih. Engkau telah mengirimkan Bu Sarah untuk saya. Ini kakak selalu ada untuk saya bilang. Dia bawa jus itu kayak saya mendapatkan mainan yang saya dambakan selama ini. Begitu datang, Bu Sarah kasih ke dokter John masuk ke ruangan saya, itu udah kasih saya 5 sendok. Saya minta tambah 1 lagi, dokter bilang jangan, dibuat terlalu banyak. Jadi saya mengerti karena dokter Yani ya sudah, yang penting ada masuk lah 5 sendok ke dalam. Masih ada sisa dokter, saya bilang dokter besok lagi toh iya. Karena masih ada banyak sisa toh, tapi dokter simpan ya, bang iya. Artinya dokter simpan, besoknya itu, pemalamnya itu ternyata saya ada drop lagi. Nah, dokter langsung bilang, ini mungkin gara-gara minum jus pepaya. Makanya besoknya saya minta, saya tidak dikasih lagi. Terus malam tanggal 14 itu, bapaknya tidur. Itu minuman, makanan semua bapaknya sembunyikan. Dia kasih jauh dari saya. Karena saya melangkah, ini kamar mandi tuh dek.
Mungkin ada 4 langkah dari ranjang. Ada 4 langkah dari ranjang itu kalau saya jalan itu kayak rasanya kosa. 4 langkah jalan itu kayak saya lari 1 kilo atau 10 kilo. Jadi lari kembali itu kayak yang sesaknya yang bukan main. Akhirnya karena saya kosa begitu, saya pikir, saya bilang saya ini mau ambil minuman dekat bapaknya karena bapaknya tidur di lantai. Dia dibolehkan masuk setelah 2 minggu lebih. Boleh masuk setelah 2 minggu lebih karena dia bilang antivirusnya sudah disuntikan ke saya, jadi virusnya sudah mulai melemah. Tapi dia tetap pakai masker. Dia masuk itu udah tidur di bawah. Saya ini berusaha untuk mau minum, mau ambil minuman. Begini saya lirik, loh ada buah vita dalam plastik toh. Akhirnya saya pikir, saya kalau muter ranjang paling tidak ada 5 langkah. Saya bilang, baru oksigen kan di sini, tidak bisa dipindah. Saya kan ini oksigen terus toh, pasang terus. Saya bilang, ini kalau saya jalan, paling tidak langkah kedua saya harus lepas selang. Akhirnya saya bilang, saya beranikan diri aja. Sampai kedua gini, saya langkah ketiga baru ambil, sudah. Begini saya mutar ranjang, pas langkah kedua, saya taruh selang itu pas di ujungnya tempat tidur. Saya langkah ketiga itu, saya ambil begitu saya ambil itu buah pita, ini pusing. Mungkin karena tensi rendah. Langsung pandangan gelap. Hampir saya roboh di samping bapaknya. Terus saya ambil buah pita yang saya dekat, pokoknya saya dapat itu yang saya ambil. Saya ambil buah pita, saya jalan cepat-cepat pas langkah ketiga di dekat ranjang itu, saya langsung ambil selang oksigen, saya belum duduk ini. Ambil selang oksigen, langsung saya pasang, saya berdiri. Tunggu normal dulu, sesak hilang dulu, baru jalan pelan-pelan. Sampai di tepi ranjang begini, napas masih hosa toh. Padahal cuma 5 langkah loh. Itu kayak lari 10 kilo. Sampai di ranjang begini saya tarik napas, sampai tenang, saya lirik bapaknya masih tidur. Berarti saya pikir ada, tidak lihat saya ambil minuman. Begini, saya pegang ini buah pita begitu saat sudah nggak sesak, saya lihat buah pita begini, ternyata jeruk. Karena yang saya berharap itu dapat buah pita apel. Karena kan saya ada asam lambung juga. Jadi dokter bilang jangan makan jeruk dulu, asam lambung. Tapi yang saya dapat jeruk. Mau tidak mau saya harus minum. Karena untuk ini mulut toh, saya minum sampai habis. Itu sampahnya saya bingung. Ini saya mau buang di mana? Besok bapaknya lihat dia sama dapat marah lagi. Saya mau buang di mana? Akhirnya saya buang di lemari dalam kamar itu, lemari rumah sakit. Saya buang di situ. Itu jam 4, kalau nggak jam 4, jam setengah 5 kejadiannya. Begitu saya minum, saya tidur. Paginya, saya punya tante kan selalu antar makan untuk saya. Antar makan di rumah sakit, juga untuk anak-anak. Loh. Dia datang, dia diantar ke rumah sakit itu untuk bapaknya. Toh. Karena bapaknya jaga saya, diantar begini makanan untuk bapaknya, langsung, itu saya bilang mungkin jalan-jalan Tuhan ya. Bapaknya minta nomornya, saya punya sepupu. Anaknya tante ini kan ada 2 dokter toh. Sekarang lagi tugas di Bandung. Dia juga tangani COVID di sana. Telepon minta nomor gini diangkat, Edi. Bapaknya ngomong gini, kasih tau keadaannya saya begini langsung. Untungnya pakai loudspeaker, jadi saya dengar, terus tante juga dengar. Kita dalam ruangan situ dengar semua. Ada yang bilang begini, namanya pasien COVID, selagi dia masih dalam keadaan sadar, masih bisa berinteraksi sama sesama, itu harus makan. Malah nggak boleh puasa, kecuali mereka sudah koma. Jadi, boleh makan tapi diatur jam makannya. Umpamanya diatur 6 jam sekali. Makan jam 1 tambah 6 jam lagi, nanti jam 7 malam lagi baru makan begitu. Jadi, tapi ada yang bilang gini, tapi boleh makan tapi 15 menit atau 10 menit sebelum makan
itu selang oksigen dilepas. Selang oksigen dilepas, setelah 10 menit makan, habis makan, minum, dan setelah minum, 15 menit atau 10 menit baru selang oksigen dipasang lagi. Itu artinya supaya makanan tidak nyebar kemana-mana. Karena yang selama ini yang saya hadapi, yang sampai saya kritis itu, karena di saat saya minum jus pepaya, yang Bu Sarah antarkan itu kan selang oksigen masih terpasang. Makanya setelah makan itu kan saya drop lagi. Itu yang saya bilang, saya nggak menyalahkan dokter, saya nggak menyalahkan siapa-siapa, istilahnya kita belajar sama-sama. Akhirnya siangnya itu Dokter John masuk ke ruangan, bapaknya jelaskan ke Dokter John bahwa tadi ada telepon ke adik di Bandung, langsung Dokter John mengiyakan. Dia bilang, ya silakan. Jadi mulai dari situ saya mulai ikut yang adik punya saran di sana, saya makan. Yang penting masih dalam makanannya lunak. Saya makan, minum, yang penting hangat, tidak boleh yang dingin. Dari situ saya mulai pulih kembali. Jadi istilahnya saya nggak pernah menyalahkan siapa-siapa, kita belajar sama-sama. Akhirnya dari situ, tante pulang masakan bubur untuk saya, terus bapaknya lari bikin saya bubur sun. Bubur sun bayi itu, yang 6 bulan itu dikasihkan ke saya. Saya makan itu karena sudah berapa hari nggak makan, jadi makan 2 sendok itu kayak rasa sudah kenyang. Karena ini perut sudah nggak terbiasa makan toh. Padahal bubur sun. Terus saya bilang sama bapaknya, tadi pagi saya curi minuman. Karena saya sudah tahu bahwa saya punya saudara izinkan makan dan minum toh. Akhirnya saya ngaku ke bapaknya. Sebab tadi pagi saya curi minuman. Buah vita jeruk itu. Langsung bapaknya, kok curi Star ya? Daripada saya mati kehausan, saya bilang. Nah, dari situ mulai keadaan saya mulai pulih. Ini saya mau kasih tahu juga Pak, ini ya mungkin saya nggak salahkan dokter, nggak salahkan tenaga medis rumah sakit umum daerah, tidak. Maksudnya dari pelajaran ini kita belajar sama-sama bahwa tidak semua apa yang omongan itu istilahnya ya tidak semua kita mau terima yang dikasih orang yang kita terima aja, tidak. Tuhan memberikan kita akal, ya toh, memberikan kita akal melebihi dari binatang, melebihi dari hewan untuk kita pergunakan sebaik-baiknya. Kalau kita merasa itu salah, kenapa kita membuat? Intinya gitu. Dari situ kadang saya mulai pulih, saya sudah bisa, istilahnya sudah bisa ada, dulu yang kulit ini kayak tinggal kulit membalut tulang, sudah mulai berisi. Saya sudah mulai bisa jalan di koridor rumah sakit itu. Saya satu-satunya pasien COVID yang sering jalan di koridor rumah sakit saya. Kalau nggak percaya tanya mantri-mantri. Kadang saya banget itu info saya sambil jalan. Karena mulai dari situ saya bersemangat juga karena anak-anak di rumah kasihan. Sudah hampir sebulan saya tinggalkan bagaimana keadaannya. Dari sejak saya masuk rumah sakit, anak-anak nggak pernah besuk karena saya larang. Menjelang 2 atau 3 hari baru anak-anak sering datang ke rumah sakit karena sudah dibilang negatif. Ya itu ya pengalaman saya sejak saya menghadapi COVID. Saran saya bagi teman-teman yang masih berjuang melawan COVID ya, kalau mendengar kabar kita terpapar COVID itu, supaya lebih tenang. Jangan panik, karena kalau kita sudah panik, itu akan membuat kita cepat drop. Contohnya saya, yang saturasi yang begitu masuk rumah sakit baru masih di ambang normal 91, begitu drop, panik, langsung turun sampai 61. Itu pengalaman bagi saya, jadi bagi teman-teman kalau bisa jangan panik, tetap tenang, selalu berdoa, dan juga bagi saudara, keluarga yang mempunyai saudara terpapar, kalau bisa jangan dikucilkan. Istilahnya, ini bukan penyakit kutukan, juga bukan penyakit, masalahnya aib
bagi keluarga tidak. Siapapun dia tidak akan mau terpapar dengan COVID. Jadi kalau bisa kita rangkul, kita dukung, Terus hikmah yang bisa saya ambil dari kejadian ini adalah bahwa kita itu sungguh berharga di hadapan Tuhan. Itu saya alami di saat saya koma. Ternyata begitu banyak, selang berapa hari setelah saya pulih, saya baru tahu ternyata begitu banyak yang mendoakan saya. Orang dari Jakarta yang saya tidak kenal, tidak pernah ketemu, hanya melalui telepon. Terus para pastor, para romo, lewat WA, langsung lewat WA atau melalui langsung telepon ke bapaknya. Terus juga bagi anak-anak panti asuhan Lahiroi yang mendukung juga saya dalam doa dengan tulus hati, Kak Mei. Juga saya berterima kasih terutama kepada pastor paroki, Pastor Yuven, yang secara langsung berdoa lewat saya, lewat telepon langsung kepada saya. Saya nggak tahu itu malam keberapa, karena saya nggak sadar. Juga bagi romo-romo yang saya sebut, kalau banyak romo, jadi saya nggak bisa sebut satu persatu. Juga bagi saudaraku di Happy Family, bagi adik Lina yang selalu ada, bagi Ibu Sarah yang selalu istilahnya pasang badan untuk saya. Kakak ini satu-satunya, walaupun saya nggak punya ikatan saudara, selalu baik sama saya, sama keluarga saya. Hampir tiap hari antarkan makanan untuk anak-anak di sini. Terima kasih banyak. Bagi umat paroki Bunda Maria Serui, Dewan Paroki yang selalu mendukung lewat doa, Pak Niko yang selalu mengantarkan makanan untuk bapaknya selama di rumah sakit, juga Bu Sesi, juga bagi saudara-saudaraku yang belum saya sebutkan namanya, mungkin karena saya di dalam, saya nggak lihat siapa-siapa yang datang di luar, saya nggak tahu. Terima kasih banyak untuk segala dukungan dan perhatiannya. Juga terutama bagi saudaraku, Adek Ronald, dan Tante dan Om Ruben yang selalu mengantarkan makanan untuk saya dan anak-anak di rumah. Terima kasih banyak, saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya hanya bisa berdoa bahwa semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua dijauhkan dari segala sakit penyakit. Juga bagi saudara-saudara yang belum percaya bahwa COVID itu ada, saya salah satunya yang terpapar COVID. Istilahnya begitu. Kalau Bapak Ibu mau tanya apapun tentang perasaan saya terkena COVID, terima kasih untuk saudara-saudara yang beberapa hari lalu sempat menelpon saya karena ada saudara kita yang terkena COVID juga, menanyakan obat apa semua, terapinya apa, perasaannya bagaimana. Yang saya ceritakan tadi itulah, tetap tenang, tetap sabar, tetap berdoa. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh belum, yang masih ada yang istilahnya. Oh ada satu yang saya lupa. Malam saya berangkat dari rumah mau ke rumah sakit itu, saya teringat satu firman. Firman itu yang sengaja saya ambil, karena artinya untuk menguatkan saya.
Di dalam Filipi 4 ayat 13, di dalam Filipi 4 ayat 13 itu saya ingat segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman itu yang menguatkan saya, makanya saya siap untuk ke rumah sakit malam itu. Terima kasih lagi untuk semua kasih sayangnya kepada saya. Lewat dari saya terpapar COVID ini, saya sadar bahwa kita itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita jika kita berseru secara tulus, menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Dan hikmah kedua yang saya ambil bahwa ternyata banyak saudara-saudara di luar sana yang begitu sayang kepada saya. Walaupun bukan saudara kandung, bukan keluarga, tapi mereka begitu sayang kepada saya. Terima kasih banyak. Hanya itu yang dapat saya ungkapkan. Semoga lewat kesaksian saya ini ada pelajaran, ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Kiranya Tuhan memberkati. Motivasi saya untuk sembuh dari COVID ini adalah motivasi itu muncul setelah saya melewati masa-masa kritis. Karena di awal-awal saya nggak peduli lagi karena saya sudah istilahnya sudah pasrah kepada Tuhan. Tapi pada saat itu Ibu Sesi di luar sama Bu Sarah telepon saya. Di luar ruangan itu dia telepon saya, ada seakan-akan marah saya. Tapi saya sadar Ibu Sesi dia sayang, karena dia sayang saya. Dia kasih motivasi ke saya. Adek, kamu nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis, harus kuat. Demi anak-anak, demi keluarga, demi suamimu sini yang siang malam tidur di lorong rumah sakit sini tanpa alas tikar. Dari situ saya berpikir, ya Tuhan, saya nggak boleh pasrah begini. Saya harus kuat. Betul apa yang Bu Sesi bilang. Dari situ saya berpikir, kayaknya Tuhan, saya belum siap Engkau panggil. Saya harus hidup kalau bisa lebih lama lagi. Saya ingin melihat anak-anak saya berkeluarga, mendapat pekerjaan. Saya ingin melihat itu semua. Saya belum siap untuk Engkau panggil. Karena motivasi itu yang membuat saya kuat. Membuat saya kuat dalam menghadapi COVID ini. Dan terima kasih juga kepada anak-anak yang selama sebulan saya tinggal di rumah sakit, mereka jaga rumah. Saya pesan sama mereka, selalu berdoa untuk keluarga kita, semoga Mama cepat sembuh, Mama cepat pulang, kita bisa kumpul bersama-sama lagi. Juga bagi suami saya yang selalu ada mendampingi saya. Yang selama ini saya pikir orangnya cuek sama saya, ternyata tidak. Itulah hikmah yang bisa saya ambil juga dari kejadian ini, bahwa Tuhan ingin memperlihatkan kepada saya bahwa suami saya itu begitu sayang kepada saya. Rela sampai berapa hari tidur di lorong rumah sakit yang kotor, penuh apa semua, tapi merelakan itu untuk menjaga saya. Sedetik pun dia tidak tinggalkan saya. Pagi-pagi setelah diizinkan dokter masuk, karena sudah 2 minggu lebih, bapaknya diizinkan masuk ke dalam rumah sakit itu, dia bersihkan semua tiap hari, dapel itu lantai rumah sakit di dalam ruangan saya. Dia suapin saya, dia siapkan saya, dia kasih mandi saya.
Itulah hikmah yang saya bisa ambil, bahwa Tuhan kasih pendamping hidup saya yang baik, yang terbaik dari yang baik. Yang selama ini saya nggak pernah lihat, ternyata lewat kejadian ini Tuhan ingin perlihatkan kepada saya bahwa begitu besar cintanya kepada saya, suami saya cintanya kepada saya, begitu besar. Dia tidak jemu-jemu melayani saya, walaupun kadang saya marah sama dia tetap mendampingi saya. Itulah motivasi saya. Dan motivasi yang ketiga adalah begitu banyak yang mendoakan saya. Itu juga yang membuat saya kuat. Karena saya percaya doa orang-orang yang tulus mengasihi kita itu Tuhan dengar. Terima kasih untuk tenaga medis. Terima kasih untuk Dr. Jonanati, tenaga medis yang mereka senang sama saya. Dalam artian apa? Saya satu-satunya pasien yang dibilang cerewet. Cerewet dalam arti apa? Saya orang suka protes. Tapi begitu saya mau pulang, ada satu Pak Mantri, karena sering bermain sama saya, mungkin karena saya pasien paling lama di rumah sakit. Karena sering ganggu saya, dia tanya sama saya satu hari. Dia bilang, "Ibu, sekarang sudah mulai membaik toh?" Saya bilang, "Iya." Terus dia bilang gini, "Jadi sekarang perasaannya gimana?" Saya bilang begini, "Saya hanya kerasa di rumah sakit." Akhirnya dia ketawa. Saya bilang gini, "Loh kenapa ketawa?" Dia bilang, "Jawaban ini yang saya mau dengar." Jadi intinya apa? Saya senang di rumah sakit karena tenaga medisnya, walaupun mereka banyak kekurangan, tapi saya senang. Mereka kadang ngomel, istilahnya, menggerutu ke sama saya, "Bang, ibu ini pasti yang paling cerewet," tapi mereka senang layani saya. Saya senang itu karena saya istilahnya senang bermain. Jadi begitu semua pisah, begitu kayak sedih. Makanya sebelum saya pulang itu, saya minta berfoto sama mereka. Mereka bilang, "Aduh, kita sudah kerasa sama kakak baru." Ya itulah. Tapi kan tidak mungkin sama di sini terus, saya bilang. Ya itu, terima kasih kepada tenaga medis yang selalu mendukung saya, selalu sabar menghadapi saya. Terima kasih kepada Dr. John, terima kasih kepada Pemda, ya istilahnya mau memperhatikan kita pasien-pasien COVID ini. Cuma himbauan saya kepada Pemda, kalau bisa tenaga-tenaga medis, dan khususnya di bagian COVID, kalau bisa diperhatikan. Karena istilahnya apa, saya dengar dari mereka bahwa mereka kalau mau ditaruh di bagian COVID, kebanyakan mantri atau suster itu tidak mau. Karena risikonya besar. Jadi istilahnya mereka di bagian COVID ini kalau bisa dihitung nggak sampai 15-an orang kayaknya. Ada istilahnya mereka bilang, "Kakak, kita kerjanya 25 jam. 25 jam artinya bahwa sudah melalui standar dari jamnya kerja kita. Jadi saya bilang kalau bisa diperhatikan kesejahteraannya mereka. Kasihan. Karena istilahnya penyakit ini kan penyakit baru. Mereka punya keluarga di rumah. Kalau perlu dijamin lah kesejahteraannya mereka. Itu aja sih yang himbauan dari saya untuk pemerintah. Sekian dan terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki Bunda Maria Serui, Pak Yuvesius TKG, lewat doa dan dukungannya. Juga saya ingin berterima kasih kepada romo-romo, pastor-pastor, lewat doa dan dukungannya.
Juga saya berterima kasih kepada pendeta GBI. Saya minta maaf, saat ini saya tidak tahu namanya, karena pada saat itu saya dalam keadaan kritis. Yang saya tahu bahwa dia dari Tangerang. Saya terima kasih Ibu Pendeta atas segala doa-doanya. Terima kasih kepada anak-anak panti asuhan, Lahiroi dan Kak Medawir atas segala doa dan dukungannya. Terima kasih untuk Dewan Paroki, terima kasih untuk UKAT, terima kasih untuk IKT, dan terima kasih untuk Kombas Santo Paulus dan semua Kombas. Dan terima kasih untuk semua umat Paroki Bunda Maria Seluri yang telah mendoakan saya, yang telah membantu saya dan keluarga di dalam menghadapi COVID ini. Juga terima kasih kepada Happy Family yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Terima kasih kepada Ibu Sarah yang selalu ada untuk saya, yang selalu siap untuk saya apapun keadaannya. Terima kasih untuk Adek Ronald juga yang selalu pasang badan untuk saya. Terima kasih untuk Om dan Tante Ruben yang selalu mengantarkan makan untuk saya dan anak-anak. Terima kasih untuk Pak Niko, untuk Bu Sesi, dan terima kasih yang tak terhingga, yang mungkin saya tidak tahu, karena waktu itu saya di dalam dan yang umat berjemur juga tidak boleh masuk ke dalam ruangan, jadi saya nggak tahu siapa-siapa yang datang, saya tidak lihat. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk doanya, terima kasih kepada Ibu Masola yang telah datang ke rumah sakit memberikan saya semangat. Terima kasih banyak.